Hujan gerimis mengguyur terminal induk Tasikmalaya malam itu, menyisakan aroma aspal basah yang bercampur bau keringat, solar, dan nasi bungkus basi dari warung-warung pinggir jalur keberangkatan. Lampu-lampu temaram menggantung di antara tiang-tiang besi tua yang berkarat, gemetar diterpa angin malam. Klakson bas terdengar parau dan penuh keluh, seolah mesin-mesin itu pun lelah menghadapi kerasnya kehidupan malam di terminal. Di sudut peron 7, 3 orang kernet bergelut dengan sisa kantuk, merokok dalam diam, memandangi satu titik yang sama, pos preman terminal. Pos itu dulunya adalah loket informasi, tapi kini dikuasai oleh sekelompok preman yang lebih ditakuti dari polisi sekalipun. Mereka mengenakan jaket loreng dan kaos robek dengan corak tengkorak. Di dalamnya, duduklah seorang pria gempal dengan kepala pelontos, tubuhnya besar, dan matanya tajam seperti belati. Namanya Muslihat, pemimpin para preman terminal. Ia tidak hanya memalak setiap bas yang masuk, tapi juga mengendalikan siapa yang boleh parkir, siapa yang boleh berangkat, bahkan siapa yang boleh hidup tenang malam itu. Sopir-sopir luar kota sering menyebut Muslihat sebagai setan terminal. Tak sedikit yang mencoba melawan, tapi tubuh mereka hanya menjadi cerita sunyi di antara deruk knalpot dan bisik kernet. Terminal itu bukan sekadar tempat transit, tapi arena kekuasaan gelap yang berdiri di atas uang haram, intimidasi, dan darah sopir-sopir tak berdaya. Muslihat berdiri di sana seperti raja tanpa mahkota, tapi setiap suaranya bisa menghentikan laju satu armada penuh. Di luar pos, anak-anak buah Muslihat sudah bersiap. Mereka tahu sebentar lagi jadwal masuk bas San dari Jakarta, bas yang terkenal tak pernah tunduk pada tekanan preman. Selama ini sopir-sopir San punya nyali lebih besar, dan kabar terakhir mengatakan kini bas itu dikemudikan oleh orang baru. Malam ini kita kasih pelajaran, desis Muslihat sambil menyalakan rokoknya. Asap mengepul dari bibirnya, menari-nari di antara hawa dingin dan ketegangan. Sementara itu, di jalan masuk terminal, lampu sorot bas menyala terang menembus kabut hujan. Bas San itu melaju pelan, seperti raksasa kuno yang bangkit dari tidur panjangnya. Dalam kabin kemudi, tampak sosok wanita muda mengenakan jaket denim dan celana kargo, dengan wajah yang tak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Dialah Wulandari, wanita yang malam ini akan mengubah sejarah terminal Tasikmalaya. Salah satu preman meludah ke tanah, menatap heran. Bas ini sopirnya cewek, seriusan, wah, makin gampang nih ngelunyaknya. Mereka terkekeh, meremehkan seperti biasanya. Tapi malam ini bukan malam biasa, dan Wulandari bukan wanita biasa. Ia melirik jam tangannya, lalu berkata lirih, tepat waktu. Saatnya mereka belajar arti hormat. Saat bas berhenti perlahan di peron 4, suasana seolah menahan napas. Muslihat berdiri, mengancingkan jaketnya dan melangkah keluar pos. Di tangannya tergenggam pentungan besi yang sering membuat lutut para sopir gemetar. Ia mendekat, mata tajamnya menatap Wulandari yang turun dari kabin tanpa gentar. Dua dunia kini saling berhadapan, kekuasaan jalanan dan warisan darah sakti. Dan di tengah gemuruh malam terminal yang tak pernah tidur itu, sejarah mulai menulis babak baru. Bukan dengan tinta, tapi dengan keberanian. Hujan masih menyisakan gerimis tipis ketika Muslihat berdiri tepat di depan bas San yang baru saja berhenti. Wajahnya keras seperti ukiran batu kali, matanya menyapu Wulandari dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ia tak berbicara, hanya menyeringai, senyum tajam khas seorang pemangsa yang telah terbiasa menundukkan korban. Di belakangnya, belasan preman dari kelompoknya berdiri membentuk setengah lingkaran, mengepung tanpa suara, hanya tatapan haus akan dominasi. Wulandari turun dengan langkah tenang, bahunya tegak, dan tatapannya lurus menantang. Satu tangan masih menyentuh kemudi, seakan memberi salam perpisahan pada bas yang ia percayakan nyawanya. Rambutnya yang basah menempel di pelipis, menambah aura dingin di wajahnya. Tak ada rasa takut, tak ada getaran gentar. Muslihat sempat mengerutkan kening. Dalam benaknya, ada sesuatu yang janggal dari wanita ini, bukan sekadar nyali, tapi semacam aura, kekuatan. Cewek macam kamu harusnya tahu diri, ucap Muslihat pelan tapi tajam. Terminal ini bukan tempat buat cari gaya. Semua yang lewat sini, bayar upeti. Mau bas San, mau bas Jin, aturannya sama. Tangannya mengangkat pentungan besi dan memutarnya perlahan, seperti pertanda awal dari kekerasan yang biasa ia lakukan. Anak buahnya mulai bersorak rendah, menyoraki dan mengejek, pecahin kaca busnya kalau ngelawan, bang, suara tawa pun pecah.
Namun Wulandari tak bergeming. Ia melangkah maju, perlahan, lalu berhenti hanya 2 langkah dari Muslihat. Udara seketika mencekam, seolah dunia menyaksikan benturan 2 kutub yang saling bertolak. Aku tidak bayar untuk ketamakan. Aku tidak tunduk pada ketakutan, ucapnya lirih, tapi suaranya menggema seolah bergema dari dinding terminal yang sunyi. Tatapannya menembus langsung ke dalam jiwa Muslihat. Seketika, pentungan Muslihat menghantam udara, cepat dan mematikan. Tapi dalam sepersekian detik, tangan Wulandari menangkapnya, dan mematahkan besi itu seperti ranting rapuh. Suara, krak, bergema, disusul jeritan kecil dari salah satu preman. Muslihat terpaku, matanya melebar. Belum pernah ada yang mampu menyentuh senjatanya, apalagi menghancurkannya. Apalagi, seorang wanita. Apa kau baru saja? Muslihat hampir tak percaya. Ia mundur setapak, dan dalam hatinya mulai muncul sesuatu yang langka, ketakutan. Tapi ego dan dendamnya terlalu tebal untuk mengakuinya. Kau pikir kau siapa? Dewa, teriaknya, gemetar antara marah dan takut. Tapi Wulandari hanya tersenyum tipis, dan menjawab dengan tenang, aku hanya seorang sopir, yang tidak sudi dibodohi oleh iblis berkedok manusia. Para preman yang tadinya membentuk lingkaran kini saling berpandangan. Sebagian sudah mulai mundur perlahan. Aroma ketakutan mulai menggantikan keberanian semu. Muslihat tahu ia kehilangan kendali, dan itu menghancurkan reputasinya, di depan anak buah, di depan sopir lain, bahkan di depan dirinya sendiri. Tapi sebelum ia bisa merespons, Wulandari sudah membalikkan badan dan kembali ke bas, seolah kejadian barusan tak lebih dari membuang sampah ringan di jalan. Malam itu, Muslihat tidak bicara. Ia hanya berdiri diam, memandangi wanita yang baru saja mempermalukannya di tanah kekuasaannya sendiri. Dalam diamnya, ia bersumpah, ini belum selesai. Dan ketika seorang seperti Muslihat bersumpah, darah biasanya mengalir sebagai bayaran. Basan bernomor polisi B7486NY meluncur pelan di tengah guyuran hujan yang mulai reda. Lampu kabutnya menyala tajam menembus sisa-sisa embun malam, membelah jalanan terminal yang sudah mulai sepi. Aroma solar masih kuat di udara, namun malam ini ada aroma lain yang tak biasa, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, ancaman dan kekaguman dalam satu tarikan napas. Bas itu baru saja mencetak sejarah kecil yang membuat terminal Tasikmalaya berguncang tanpa suara. Wulandari duduk kembali di kursi kemudi, menatap ke kaca spion. Ia melihat beberapa kernet dan sopir yang tadinya hanya menonton dari kejauhan kini mulai mendekat, namun masih ragu. Ada yang mengangkat jempol, ada pula yang hanya mengangguk dalam diam. Respek di terminal adalah mata uang langka, dan malam itu Wulandari berhasil memilikinya, bukan karena uang, tapi karena keberanian. Namun di luar, Muslihat masih berdiri kaku. Kepalanya sedikit menunduk, bukan karena pasrah, melainkan sedang menahan amarah. Pentungan besi, yang kini patah di kakinya adalah simbol kekalahannya, sesuatu yang belum pernah terjadi selama belasan tahun ia memegang kendali terminal. Anak buahnya mulai menghilang satu persatu ke balik warung atau parkiran gelap, tak satu pun berani menatap matanya. Di dalam pos preman, seorang tangan kanan Muslihat, bernama Tarzan, pria tinggi besar dengan luka jahitan lama di pipinya, mengumpat. Gimana ini, Bang? Harga diri kita diinjek-injek cewek. Terminal jadi bahan ketawaan. Ia melempar kursi hingga terguling. Tapi Muslihat mengangkat tangannya, menyuruh diam. Kita nggak buru-buru. Kita tunggu dia lengah. Malam ini belum selesai, besok masih panjang. Sementara itu, Wulandari menurunkan penumpang satu persatu. Mereka semua memandangnya dengan tatapan campur aduk, heran, kagum, takut. Seorang ibu parubaya yang turun sambil menggendong anak kecil berbisik lirih, terima kasih, nak. Kamu penyelamat malam ini. Wulandari hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Tak banyak bicara, tapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam, luka dan tekad. Setelah semua penumpang turun, Wulandari memarkirkan busnya di sisi pojok terminal, dekat dengan pos istirahat sopir. Ia duduk sendirian di dalam kabin, membiarkan lampu dalam menyala lembut, menerangi wajahnya yang tenang namun waspada. Di balik jaket denimnya, terselip benda kecil, liontin kayu dengan ukiran kuno berbentuk kujang. Warisan pamannya, Rangga Jati. Tangannya mengusap liontin itu perlahan. Dalam hati ia bergumam, Paman, aku tahu, waktunya sudah dekat. Ia tidak datang ke Tasikmalaya hanya untuk menyetir bas, ada misi yang lebih besar.
Sesuatu yang sudah diwariskan padanya sejak kecil, namun baru sekarang mulai bangkit sepenuhnya, membersihkan tanah ini dari kekuasaan kotor, dan membangkitkan kembali ajaran para leluhur. Di luar, malam semakin dingin. Terminal terlihat tenang, namun ketenangan itu semu. Di balik tenda-tenda warung, di antara kendaraan yang terparkir, dan dalam dada Muslihat yang luka egonya, badai sedang bersiap datang kembali. Dan Bassan bukan sekadar Bas, ia adalah awal dari sebuah perang sunyi. Pagi belum sepenuhnya datang ketika Wulandari bangkit dari istirahatnya. Langit timur masih abu-abu, namun kehidupan di terminal Tasikmalaya sudah mulai bergerak. Pedagang kopi menyusun gelas plastik, sopir bas merokok sambil menunggu jadwal, dan kernet menggulung kabel pengeras suara. Namun satu hal berbeda pagi itu, bisik-bisik soal seorang sopir wanita yang menantang Muslihat tersebar cepat, seperti api menjalar di jerami kering. Wulandari berdiri di samping Bassannya, memeriksa ban, mengecek air radiator, memastikan semua siap untuk perjalanan berikutnya. Tapi gerakannya dihentikan oleh langkah berat seseorang. Tarzan, si tangan kanan Muslihat, datang membawa dua anak buahnya. Wajahnya penuh dendam yang belum tuntas. "Cewek," bos manggil. "Sekarang," katanya dingin, "kalau bisa jalan sendiri, jangan sampai harus kami gotong." Beberapa sopir yang melihat dari kejauhan langsung menahan napas. Mereka tahu ini bukan sekadar ajakan biasa. Tapi Wulandari tetap tenang. Ia menatap Tarzan, dan di balik matanya ada kekuatan tak terlihat. Tanpa kata, ia melangkah maju, melewati para preman itu seolah mereka hanya angin lalu. Tarzan mencibir, tapi ada ketegangan yang ia sembunyikan. Ia masih ingat bagaimana pentungan Muslihat dihancurkan wanita ini semalam. Di pos preman, Muslihat duduk seperti biasa. Asbaknya penuh, rokoknya menyala satu demi satu. Ketika Wulandari masuk, tatapan mereka bertemu lagi. Tapi kali ini, bukan hanya sekadar saling ukur nyali, ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Muslihat memandangi wanita itu lama, sebelum akhirnya membuka suara. "Siapa kamu sebenarnya? Bukan sopir biasa, bukan juga manusia biasa." Wulandari tidak langsung menjawab. Ia menatap langit-langit pos, lalu menjawab pelan, "Aku hanya pewaris dari orang-orang yang dulu berjuang di tanah ini, sebelum tempat ini dijual ke geng rakus sepertimu." Kalimat itu menamparkan harga diri Muslihat. Ia menggebrak meja. "Jangan bawa-bawa sejarah. Di sini yang kuat yang hidup. Hukum itu cuma tulisan. Di sini, hukum itu aku." Tarzan maju, refleks ingin mendorong Wulandari. Tapi tanpa gerakan besar, tangan Wulandari berbalik dan menyentuh bahunya. Seketika tubuh Tarzan terpental ke belakang, menghantam dinding pos. Meja terguling, kopi tumpah, dan Muslihat berdiri kaget. Dua anak buah lainnya hendak maju, tapi langkah mereka ragu. Wulandari hanya berdiri, tubuhnya tetap tenang, namun seisi ruangan terasa berat seperti dihimpit kekuatan tak kasat mata. "Kalau kau pikir kekuatan adalah soal berapa orang yang kau bisa siksa, kau belum pernah benar-benar melawan," kata Wulandari perlahan. Suaranya tajam, tapi tidak meledak-ledak. Seperti petir yang menyambar tanpa guntur. Muslihat menggertakkan gigi. Ia belum kalah, tapi hatinya tahu, ia sedang menghadapi sesuatu yang tidak bisa dipatahkan dengan pukulan biasa. Hari itu, untuk pertama kalinya, Muslihat kehilangan kendali atas posnya sendiri. Wulandari meninggalkan ruangan dengan langkah pasti, membiarkan pos preman itu porak-poranda oleh ketegangan yang tak sempat berubah menjadi kekerasan. Dan saat ia melangkah pergi, langit perlahan mulai terang. Tapi semua orang tahu, hari ini, mentari terbit membawa bayangan ketakutan yang baru, bukan dari Muslihat, tapi dari wanita bernama Wulandari. Pagi itu, terminal Tasikmalaya bukan sekadar tempat lalu lalang kendaraan, ia berubah menjadi panggung kegemparan. Bisik-bisik para sopir dan kernet menjalar lebih cepat dari klakson bas yang meraung-raung. "Tarzan mental ke dinding," kata salah satu kernet. "Wulandari cuma nyentuh bahunya," sahut yang lain. Dalam hitungan jam, nama Wulandari bukan lagi hanya dikenal sebagai sopir cantik Bassan, tapi sebagai sosok misterius yang membuat para preman ciut tanpa perlawanan. Di warung kopi ujung barat terminal, para sopir berkumpul, menatap ke arah pos preman yang pintunya kini menggantung tak karuan. Mereka tak percaya, tempat yang dulu dianggap kerajaan gelap, itu kini seperti sarang lebah yang kehilangan ratunya. Tak ada teriakan, tak ada ancaman, tak ada pungli. Bahkan, beberapa anak buah Muslihat terlihat hanya duduk termenung, seolah kehilangan arah.
Berani banget tuh cewek, gumam seorang sopir tua bernama Mang Ucup, yang sudah puluhan tahun malang melintang di jalur selatan. Tapi, bukan cuma berani. Ada sesuatu di balik dia. Sorot matanya itu, kayak mata pendekar zaman dulu. Ucapan itu menebar keheningan sesaat, karena semua tahu, ada cerita lama, tentang para pewaris silat sakti dari tanah Sunda, dan hanya segelintir yang masih memegang warisannya. Di sisi lain, Muslihat duduk dalam diam di dalam pos. Tangannya menggenggam sisa pentungan yang patah semalam. Tarzan duduk di sampingnya, wajahnya lebam dan tak berkata sepatah pun. Bagi Muslihat, ini bukan sekadar tentang harga diri, ini ancaman langsung pada tahtanya. Tapi lebih dari itu, yang membuatnya gelisah adalah pertanyaan yang terus menggema di kepalanya, siapa sebenarnya wanita itu? Dan kenapa kekuatannya terasa seperti milik orang dari masa lalu? Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di pinggir terminal. Seorang pria parubaya turun, mengenakan jas lusuh dan kacamata hitam. Ia dikenal sebagai Pak Anwar, mantan pegiat dunia persilatan yang kini hidup menyamar sebagai mekanik tua. Ia mendengar kabar tentang Wulandari, dan ingin melihat sendiri apakah yang dikatakan orang-orang itu benar. Kalau benar dia pewaris Pancasona, maka ini bukan soal preman lagi. Ini soal keseimbangan, gumamnya lirih. Pak Anwar memperhatikan Wulandari dari jauh saat ia membantu sopir lain memundurkan bas. Gerakannya sederhana, tapi setiap langkahnya seperti terukur, penuh kendali. Ia mengangguk pelan. Tidak salah lagi, darah Ranggajati mengalir di tubuh gadis itu. Nama Ranggajati, sang pendekar hilang dari Jawa Barat, kembali terucap setelah sekian lama terlupakan. Ia adalah sosok legenda yang pernah membungkam kezaliman tanpa menumpahkan darah, dan kini keponakannya berdiri di tempat yang sama, menghadapi musuh yang serupa. Di dalam terminal, sebagian sopir mulai berubah sikap. Mereka tak lagi takut mengeluh soal pungutan liar. Mereka mulai bicara lantang saat busnya diganggu. Bagi mereka, kehadiran Wulandari adalah semacam cahaya kecil dalam lorong gelap bertahun-tahun. Tapi seperti semua cahaya, ia menarik perhatian kegelapan yang lebih besar. Dan Muslihat tahu, jika ia tak bertindak, terminal ini akan berubah selamanya, dan namanya akan dilupakan sebagai preman terakhir yang dikalahkan oleh seorang perempuan. Maka malam itu, Muslihat kembali merencanakan sesuatu. Bukan sembarang rencana, ia akan memanggil kekuatan dari luar kota, orang-orang bengis dari jalur Pantura, preman bayaran yang dikenal brutal dan tak mengenal aturan. Kita tutup cerita ini sebelum makin jadi dongeng, katanya kepada Tarzan. Dan ketika malam kembali turun, langit Tasikmalaya menutup hari dengan perasaan was-was, badai belum datang, tapi sudah terasa dari ujung angin. Malam menggantung berat di langit Tasikmalaya. Gerimis turun lagi, seperti mengulang malam pertama Wulandari datang. Tapi malam ini, terminal tidak hanya dibasahi air, ia juga dipenuhi tanda-tanda dari masa silam yang mulai bangkit. Di pojok terminal, di antara tiang-tiang lampu tua, Pak Anwar masih mengamati Wulandari diam-diam. Rasa penasaran dalam dirinya tak bisa ditahan lebih lama. Ia melangkah perlahan, menghampiri sang sopir wanita yang tengah duduk bersandar di dinding bas. "Kau bukan sekadar sopir, bukan?" tanya Pak Anwar lirih. Wulandari menoleh cepat, tatapannya tajam, tapi berubah lunak ketika melihat wajah tua penuh rahasia itu. "Siapa Anda?" katanya waspada. Pak Anwar membuka jaketnya perlahan, memperlihatkan bekas luka panjang di dadanya. "Aku pernah hampir mati di tangan Ranggajati, pamanku, kan?" lanjutnya, sambil tersenyum kecil. Wulandari terdiam. Dunia lamanya yang selama ini dikunci rapat, perlahan terbuka. Pak Anwar menatap liontin kayu yang tergantung di leher Wulandari. Ukiran kujang di tengahnya adalah lambang kuno dari silsilah pejuang tanah Sunda. Itu bukan sekadar simbol, itu adalah segel. Selama kamu memakainya, tubuhmu tak bisa mati, kecuali jika bersatu dengan tanah asalmu. Itulah ilmu Pancasona. Suasana mendadak hening. Hanya suara hujan yang mengalir pelan seperti bisikan masa lalu. Wulandari mengangguk perlahan. "Paman pernah cerita, aku adalah penjaga yang terakhir. Tapi aku belum pernah menggunakan kekuatannya sepenuhnya. Hanya, kadang tubuh ini seperti tahu sendiri apa yang harus dilakukan." Ia menggenggam liontin itu, seperti saat aku menghadapi Muslihat. Tanganku bergerak sendiri, tubuhku seperti didorong oleh sesuatu yang lebih besar. Mata Wulandari berkaca, bukan karena takut, tapi karena beban yang mulai terasa di pundaknya. Pak Anwar menghela napas panjang.
Ilmu Pancasona bukan cuma tentang kekuatan fisik. Ia adalah warisan kesadaran. Ia hidup di dalam darahmu, di setiap luka, di setiap niat baikmu untuk melindungi. Tapi ingat, semakin banyak kau gunakan, semakin besar pula musuh yang akan datang. Ia menatap tajam, dan aku yakin, mereka sudah mencium keberadaanmu. Benar saja, di perbatasan kota, 3 mobil pikap penuh pria bertato melaju menuju terminal. Di bawah pimpinan preman brutal bernama Gondo Kacer dari jalur Pantura, mereka adalah penyambung dendam muslihat. Gondo bukan sekadar preman, ia bekas pesilat yang membelot ke jalan gelap. Dendam, uang, dan darah adalah napas hidupnya. Dan malam ini, ia datang untuk satu tujuan, menumbangkan wanita bernama Wulandari. Di dalam terminal, udara mulai berubah. Lampu-lampu terasa lebih redup, dan suara knalpot terasa seperti dentang perang. Para sopir mulai cemas. Mereka tahu sesuatu sedang mendekat, tapi tak bisa menjelaskan. Sementara itu, Wulandari berdiri di samping bas, menggenggam liontinnya dengan mata terpejam. Ia bisa merasakan energi dari luar, dingin, liar, dan beracun. Mereka datang, bisiknya, dan di tengah malam yang mencekam itu, untuk pertama kalinya sejak ia memakai seragam sopir, Wulandari merapal dalam hati satu mantra yang diajarkan pamannya saat kecil. Jasmani hancur, nyawa bangkit. Jiwa bersatu dengan tanah. Pancasona, bangkitlah. Tubuhnya berdiri lebih tegap. Matanya kini menyala bukan karena amarah, tapi karena warisan darah yang siap bertarung untuk tanah leluhurnya. 12 tahun silam, di lereng Gunung Galunggung yang diselimuti kabut abadi, seorang anak kecil duduk termenung di bawah pohon kiara tua. Di hadapannya, seorang pria tua berjubah putih tengah melatih jurus silat dengan gerakan pelan tapi penuh tekanan. Setiap hembusan tangan, setiap langkah kaki, seolah menggoyang semesta. Anak itu, Wulandari kecil, menyimak tanpa berkedip. Pria tua itu adalah Ranggajati, pendekar sakti yang telah mengasingkan diri dari dunia setelah muridnya sendiri berkhianat dan menciptakan kekacauan di Tatar Sunda. Suatu hari, darahku akan diburu, bukan karena dendam, tapi karena harapan, ujar Ranggajati di sela latihan. Dan kau, Wulan, bukan hanya keponakanku. Kau adalah pewaris satu-satunya dari ilmu yang tak bisa diwariskan sembarangan. Saat itu, Wulandari belum paham sepenuhnya. Ia hanya merasa tubuhnya selalu panas setiap kali pamannya mulai mengajarkan gerakan tertentu. Ranggajati pernah bilang, itu tandanya jiwa Pancasona sudah bangun, hanya menunggu waktu untuk menyatu dengan raga. Namun saat usianya menginjak 14 tahun, segalanya berubah drastis. Ranggajati hilang secara misterius saat mencari air ke mata air keramat. Yang ditemukan hanya selendang putihnya, tergantung di dahan tinggi. Tak ada jejak darah, tak ada tanda perlawanan. Hanya hening, seolah alam menelannya kembali. Sejak saat itu, Wulandari diungsikan ke Jakarta oleh seorang sahabat lama pamannya, hidup di bawah radar, menjalani hidup sebagai anak biasa, meski tak ada dalam dirinya yang benar-benar biasa. Bertahun-tahun kemudian, saat usia dewasa dan ilmu dasarnya matang, Wulandari merasakan gelisah yang tak bisa dijelaskan. Hatinya selalu tertarik ke tanah Sunda, seolah ada panggilan tak kasat mata. Dan ketika ia mendengar kabar tentang kekacauan premanisme di terminal Tasikmalaya, nalurinya bergetar. Ia tahu, ini bukan sekadar masalah sosial. Ini adalah simpul dari dosa masa lalu murid-murid sesat Ranggajati yang mulai membusuk dan harus ditebang sampai ke akar. Pak Anwar membenarkan semua itu. Muslihat adalah anak dari Rasna Dirga, murid paling bengis yang dulu dikeluarkan dari perguruan Ranggajati karena menyalahgunakan ilmu untuk memeras dan membunuh. Mata Pak Anwar memerah saat menyebut nama itu. Dan kini darah buruk itu kembali, tumbuh di tempat ini, menghancurkan nama guruku. Wulandari terdiam lama, sebelum akhirnya berkata, berarti aku tidak hanya datang sebagai sopir, aku datang untuk menebus kehormatan yang dirampas. Pak Anwar memandangnya dengan penuh rasa hormat. Pancasona bukan ilmu sembarangan, Wulan. Jika kau benar-benar membangkitkannya, maka kau harus siap menerima takdir bahwa kematian bukan akhir bagimu. Kau akan hidup kembali, selama tanah ini belum menolakmu. Wulandari mengangguk, dan menggenggam liontin di dadanya. Kalau memang itu takdirku, maka aku akan berdiri sampai tanah ini bersih dari segala yang mengotori. Sementara itu, di terminal, pasukan Gondo Kacer mulai menyebar. Dengan senjata tajam terselip di balik jaket, dan tatapan penuh benci,
Mereka mengacak-acak warung, mengintimidasi sopir, mencari wanita yang katanya kebal dan berani. Tapi tak satupun dari mereka tahu bahwa yang mereka hadapi bukan hanya manusia, melainkan warisan zaman. Dan ketika Wulandari melangkah keluar dari bayangan, berdiri tegak di tengah cahaya remang lampu terminal, satu hal menjadi jelas, perang ini bukan sekadar urusan dendam, tapi tentang harga diri sebuah tanah yang menolak dijajah ketakutan. Dan malam itu, darah dari masa lalu dan warisan dari para leluhur akhirnya bertemu di medan yang sama, Terminal Tasikmalaya. Muslihat duduk gelisah di ruang belakang sebuah gudang tua tak jauh dari terminal. Asap rokok mengepul deras dari mulutnya, tangannya menggenggam ponsel retak yang sudah tak lagi bisa menghubungi siapa-siapa. Semua anak buahnya yang setia kini diam tak banyak bicara. Tatapan mereka kosong, takut, malu, dan yang paling parah, mulai meragukan sang pemimpin. Sejak kedatangan Wulandari, pengaruh Muslihat perlahan runtuh, seperti dinding tua yang keropos dimakan waktu. Di seberangnya, berdiri Gondo Kacer, bertubuh besar, bertato naga hitam di punggung, dengan mata merah menyala seperti binatang buas yang kelaparan. Jadi, ini dia wanita yang bikin kau mencium tanah kekuasaanmu sendiri. Ejeknya sambil menyeringai. Muslihat menahan amarah, tapi tak bisa menyangkalnya. Dia bukan perempuan biasa, Gondo. Dia pewaris ilmu tua, bisa bikin tubuhmu mencium aspal sebelum sempat angkat golok, jawab Muslihat dengan nada getir. Gondo tertawa keras, suara tawanya seperti palu menghantam besi tua. Ilmu, Pancasona, aku pernah dengar itu dari guru silatku dulu. Cuma mitos. Di dunia sekarang, yang penting cuma satu, siapa yang berani tusuk duluan. Ia menepuk bahu Muslihat keras. Biar aku yang beresin. Tapi ingat, setelah ini terminal ini milikku. Kau cukup jadi penjaga gerbangnya. Muslihat terdiam, dadanya sesak. Ia sadar, dendamnya telah menjual kekuasaannya sendiri. Sementara itu, di terminal, Wulandari sedang duduk bersama Pak Anwar dan beberapa sopir yang mulai mendekat tanpa rasa takut. Mereka tak hanya kagum, mereka mulai percaya. Wulandari memberi pesan pada mereka, bukan dalam bentuk orasi, tapi lewat tindakan. Aku tak bisa janjikan kalian aman, katanya, tapi aku berjanji akan berdiri paling depan saat kalian disakiti. Dan kata-kata itu, lebih tajam dari senjata manapun bagi mereka yang sudah terlalu lama diam. Di sudut gelap, seseorang berlari tergesa-gesa. Itu Acil, mantan kernet yang kini bekerja di warung. Napasnya memburu. Wulan, ada yang datang. Mobil-mobil penuh orang, bawa samurai, besi, rantai. Suasana mendadak tegang. Pak Anwar berdiri cepat. Mereka datang lebih awal dari yang kuduga, gumamnya. Wulandari tidak gentar. Ia merogoh saku dalam jaketnya, menarik keluar sarung tangan kulit tua, pemberian sang paman. Tangannya mengepal, matanya menatap ke arah jalan masuk terminal yang mulai diterangi sorotan lampu kendaraan. Mobil pikap pertama berhenti. Puluhan preman bertubuh besar turun dengan langkah agresif. Mereka menyebar cepat, meneriakkan nama Gondo, mengancam siapapun yang menghalangi. Terminal berubah jadi medan perang dalam hitungan menit. Tapi Wulandari berdiri di tengahnya, sendiri, tubuhnya tegak seperti paku bumi. Kalian mencari aku, di sini aku berdiri. Tapi sebelum kalian maju, ingat satu hal, aku tidak bisa mati dengan mudah. Gondo muncul dari belakang kerumunan, membawa dua rantai baja di kedua tangan. Bagus, jadi aku nggak perlu cari-cari, teriaknya, lalu melesat dengan kecepatan mengejutkan, rantai menghantam ke arah Wulandari. Tapi yang terjadi selanjutnya membuat semua mata membelalak. Wulandari menangkisnya dengan telapak tangan kosong, dan rantai itu terlempar ke udara seolah tak bertuan. Wajah Gondo terkejut, dan itulah momen di mana ia sadar, lawannya bukan manusia biasa. Malam itu, denting logam dan teriakan memenuhi udara. Tapi di antara semua suara, ada satu hal yang lebih kuat, gemuruh jiwa-jiwa yang mulai bangkit dari ketakutan. Dendam Muslihat telah menyalakan api, tapi Wulandari telah menjadi bara yang tak bisa dipadamkan. Dengan senang hati, berikut kelanjutan kisah yang dramatis dan menyambung dari bab sebelumnya. Terminal Tasikmalaya kembali menjadi medan amarah. Gondo Kacer dan gerombolannya menyerbu tanpa aturan, membuat warung-warung berantakan, bas pecah kaca, dan sopir-sopir lari tunggang langgang. Namun di tengah kekacauan itu, hanya satu sosok yang berdiri tegak, menghadapi badai seperti batu karang di tengah samudera, Wulandari.
Di bawah sorotan lampu kendaraan dan diiringi hujan yang kembali turun, tubuhnya tampak seperti bayangan warisan masa silam yang hidup kembali. Gondo melompat dengan teriakan membelah malam. Rantai bajanya melingkar ganas ke arah leher Wulandari, tapi dengan gerakan secepat kilat, Wulandari menghindar sambil berputar. Ia menyentuh tanah dengan ujung jarinya, lalu melesat maju, satu tendangan menghantam dada Gondo, cukup keras untuk melemparkannya sejauh 3 meter. Para preman sontak berhenti, ngeri melihat pemimpinnya jatuh untuk pertama kalinya. Tapi ketakutan mereka berubah menjadi amarah liar, dan mereka menerjang secara serempak. Pak Anwar dari kejauhan hanya bisa menggeleng pelan. Mereka tidak tahu, semakin Wulandari terluka, semakin Pancasona bekerja. Dan benar, satu batang besi mengenai bahu Wulandari, tapi ia tetap berdiri. Darah menetes, namun tubuhnya tidak melemah. Sebaliknya, dari luka itu muncul panas yang merambat ke seluruh nadinya, seolah tanah di bawah kakinya memberi tenaga baru. Satu demi satu, para penyerang tumbang oleh jurus-jurus yang diwariskan Ranggajati, ringan, cepat, mematikan, namun tetap anggun. Tarzan yang diam-diam menyaksikan dari balik tenda warung, mulai gemetar. Dalam benaknya, terbayang kembali wajah muslihat yang kini hanya bisa duduk diam, menyadari bahwa dendamnya telah berubah menjadi kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Ia ingin maju, tapi tubuhnya tak sanggup. Ada rasa bersalah, ada rasa takut, dan ada kekaguman yang tak bisa ia bantah terhadap wanita itu. Di tengah pertarungan, salah satu preman berhasil menjatuhkan Wulandari dari belakang. Tubuhnya menghantam tanah keras. Semua bersorak, tapi hanya sesaat, karena tanah tempat tubuhnya terbaring tiba-tiba bergetar halus. Tanah basah itu mengeras di sekeliling tubuhnya, seperti memberi pelindung. Dalam sekejap, Wulandari bangkit, matanya berubah tajam, seolah kini bukan hanya ia yang bertarung, tapi juga leluhurnya yang hidup bersamanya. "Hentikan!" teriak Wulandari lantang, suaranya menembus hujan dan jeritan. "Semua terdiam, kalian tak sedang melawan aku. Kalian sedang melawan tanah ini. Kalian sedang melawan harga diri para leluhur yang kalian injak tiap hari dengan keserakahan dan kekerasan." Kalimat itu memukul lebih dalam dari pukulan manapun. Para preman menunduk, beberapa mulai mundur. Mereka sadar, mereka bukan hanya kalah, mereka salah. Dan di saat itulah, Gondo bangkit terakhir kali, melompat dengan sebilah belati, mata penuh dendam. Tapi Wulandari memutar tubuhnya, menangkap tangannya, dan membantingnya ke tanah tepat di genangan air. Gondo terkapar, diam, tak bergerak. Seluruh terminal hening, tidak ada sorakan, tidak ada pelarian, hanya tatapan pada seorang wanita yang telah membalikan arah sejarah malam itu, dengan darah, tanah, dan tekad yang tidak bisa dibunuh. Hujan belum reda ketika Pak Anwar perlahan mendekat ke tengah terminal yang kini sunyi. Wulandari berdiri membelakangi cahaya lampu, tubuhnya basah kuyup oleh darah dan air hujan, tapi tatapannya masih tajam. Gondo tergeletak pingsan, sementara para preman sisanya sudah mundur atau diam tak berani bergerak. Saat Pak Anwar meraih bahunya, Wulandari nyaris tak bergeming. "Sudah cukup, Wulan, malam ini kau menang, tapi perangmu belum selesai," ujar Pak Anwar dengan suara berat. Wulandari memandang langit. "Aku merasa, ada sesuatu yang belum utuh. Seperti ada potongan jiwa yang masih tersembunyi." Pak Anwar menunduk. Ia tahu waktunya telah tiba. Ia menarik sehelai kain lusuh dari saku dalam jaketnya. "Ini, milik almarhum Ranggajati. Disimpan oleh orang kepercayaannya di Cikuray, dan baru kukembalikan setelah aku tahu siapa kau sebenarnya." Wulandari membuka gulungan kain itu perlahan, di dalamnya ada sebilah keris kecil, hitam, dengan ukiran huruf Sunda kuno di gagangnya. Tubuh Wulandari bergetar, tangannya refleks menyentuh keris itu. Dan tiba-tiba, sebuah pancaran energi membungkus tubuhnya. Kilatan cahaya keemasan muncul sejenak dari kulitnya, dan kemudian sirna. Pak Anwar tersentak. Itulah tanda, Pancasona telah utuh. Tapi lebih dari itu, keris itu hanya bisa bangkit bila dipegang oleh garis darah langsung dari Ranggajati. Ia menatap Wulandari dalam-dalam. "Artinya, kau bukan hanya keponakan. Kau adalah anak kandungnya." Wulandari menutup mata, dada sesak. Semua kenangan masa kecil yang hancur-hancur datang berdesakan dalam benaknya. Ibunya dulu selalu menangis di malam hari, memeluknya sambil membisikkan doa-doa. Dan kini semuanya masuk akal. Ia adalah darah dari sang pendekar besar yang selama ini hanya dianggap mitos di tanah Sunda. Wulandari menangis dalam diam.
Tapi air matanya bukan air mata lemah, melainkan tumpahan dari kebenaran yang selama ini dikubur dalam gelap. Dulu Ranggajati diserang oleh murid-muridnya sendiri, termasuk Rasna Dirga, ayah Muslihat. Dalam kekacauan itu, dia sembunyikanmu pada ibumu, lalu menghilang agar musuh tak mengincar kalian, jelas Pak Anwar pelan. Dan malam ini, takdir menuntunmu kembali, untuk menebus luka sejarah yang belum sembuh. Wulandari menggenggam keris itu erat, membiarkan darah dari lukanya menetes ke bilahnya. Warna hitam keris itu berubah menjadi perak, seolah menerima tuannya yang sah. Di kejauhan, para sopir mulai berdatangan satu persatu. Mereka tak lagi ketakutan, beberapa bahkan membawa makanan dan jaket kering. Kami sudah dengar semua, Teh Wulan. Kami di belakang Teteh sekarang, ujar salah satu sopir tua dengan mata berkaca-kaca. Mereka tak lagi melihat Wulandari sebagai sekadar pengemudi bus, tapi sebagai pelindung yang diturunkan oleh leluhur untuk menyelamatkan tanah mereka yang lama dilupakan. Dan di malam yang dingin itu, di tengah terminal yang masih basah oleh hujan dan darah, Wulandari berdiri di hadapan mereka semua. Bukan sebagai pahlawan, bukan sebagai pendekar, tapi sebagai anak dari tanah ini, yang akhirnya menemukan jati diri dan takdirnya. Sebuah awal baru telah dimulai, dan gelombang perubahan mulai mengguncang akar-akar yang membusuk di bumi Sunda. Di sudut gelap sebuah rumah tua yang nyaris roboh di pinggiran Raja Polah, Muslihat duduk bersila di hadapan seorang kakek bertubuh kurus kering. Udara di ruangan itu pengap, penuh asap dupa dan aroma akar-akaran. Matanya merah, bukan karena lelah, tapi karena hati dan pikirannya dipenuhi amarah dan rasa malu. "Kau kalah," ucap kakek itu lirih, tapi nadanya seperti cambuk yang menyayat harga diri. "Kau membiarkan garis darah Ranggajati bangkit, di tanah yang seharusnya kau kuasai." Muslihat menggertakkan gigi. Dia bukan manusia biasa, Mbah. Tubuhnya tak bisa mati, aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Apa aku harus menyerah begitu saja? Mbah Rawita, sang dukun tua penjaga ajian warisan masa lalu, menyipitkan matanya. "Kalau kau ingin melawannya, maka kau harus tinggalkan kemanusiaanmu." Ia menunjuk kotak kayu hitam di pojok ruangan. Di dalamnya, ada pusaka Rasna Dirga. Tapi harganya, lebih dari nyawa. Dengan tangan gemetar, Muslihat membuka kotak itu. Di dalamnya terbaring sepasang belati berkarat, melengkung, diselimuti kain merah tua yang seolah basah oleh darah. Saat tangannya menyentuh gagang belati, suhu ruangan menurun drastis. Ia seolah mendengar bisikan dari arwah-arwah para murid pengkhianat Ranggajati, termasuk kakeknya sendiri. Bisikan dendam, bisikan kebencian, dan Muslihat, yang telah kehilangan harga diri dan kekuasaan, membiarkan dirinya tenggelam dalam suara-suara itu. Sementara itu, di terminal, Wulandari terbangun dari tidurnya dengan napas terengah. Dadanya terasa sesak, dan keris pusaka di dekat bantalnya tiba-tiba bergetar sendiri. Pak Anwar segera masuk ke dalam tenda dan melihat wajah pucat Wulandari. "Ada yang tidak beres," ucapnya. "Kau merasakannya juga, kan?" Wulandari hanya mengangguk. Energi jahat, seolah berasal dari darah yang sama. "Tapi ini bukan sekadar dendam biasa, Pak. Ini, ilmu hitam." Malam itu, angin di kota Tasikmalaya berubah. Orang-orang yang lewat di sekitar terminal merasa dingin menembus tulang, seperti ada kabut tak kasat mata yang merayap di balik bayangan. Preman-preman kecil yang dulu ikut Muslihat, kini mulai menghilang satu persatu. Mereka diburu, bukan oleh polisi, tapi oleh sesuatu yang lebih gelap. Kabarnya, mereka dikorbankan untuk menguatkan tubuh Muslihat yang kini mulai berubah, lebih keras, lebih dingin, lebih beringas. Di rumah tua itu, Muslihat berdiri dengan tubuh telanjang dari pinggang ke atas. Kulitnya dipenuhi raja merah menyala, dan sorot matanya sudah bukan milik manusia biasa. Ia sudah meminum darah dari kendi warisan Rasna Dirga, dan tubuhnya kini menyatu dengan kekuatan leluhur jahat. "Wulandari, kau mungkin punya pancasona," desisnya, "tapi aku punya kutukan Dirga. Kita akan lihat siapa yang lebih lama berdiri." Dan saat bulan purnama menggantung penuh di langit Tasikmalaya, sebuah suara menggema dari kejauhan, dari arah bukit-bukit, lolongan panjang, seperti suara serigala yang meraung bersama angin. Itu bukan suara binatang, itu suara panggilan perang, dari mereka yang telah mati, tapi bangkit untuk satu tujuan. Wulandari berdiri di ujung terminal, menggenggam keris pusaka, dan berkata lirih, "Perang belum berakhir. Ini baru awal." Malam itu,
Langit di atas Tasikmalaya gelap tanpa bintang. Awan hitam menggantung rendah, seolah menahan napas, menunggu dentuman petaka yang tak bisa dihindari. Terminal menjadi sunyi, tidak seperti biasanya. Para sopir, pedagang, bahkan preman-preman kecil sudah menjauh, meninggalkan area itu kepada takdir yang kini akan dimainkan dua warisan bertolak belakang, ilmu suci Pancasona dan kutukan hitam Rasna Dirga. Di tengah terminal, Wulandari berdiri sendirian, mengenakan ikat kepala kain warisan ibunya, keris di tangan, dan mata tak berkedip menatap arah bukit. Dari balik kabut malam, langkah-langkah perlahan terdengar. Muslihat muncul dengan tubuh penuh rajah merah menyala. Matanya kini bukan lagi mata manusia, hitam legam, tanpa putih, hanya pantulan keserakahan dan dendam leluhur. Setiap langkahnya meninggalkan jejak hangus di aspal. Wulandari, suaranya parau, dalam, seperti dua suara yang tumpang tindih. Aku datang bukan untuk menagih balas, tapi untuk menyudahi warisan yang seharusnya jadi milikku. Wulandari tidak menjawab, ia hanya mengangkat kerisnya ke atas kepala, membiarkannya menangkap cahaya petir yang sesekali menyambar langit. Energi dari keris itu seolah hidup, menciptakan medan cahaya samar di sekelilingnya. Warisan tidak diwariskan pada yang paling serakah, tapi pada yang paling menjaga, jawabnya akhirnya. Dan kau, Muslihat, telah melupakan siapa dirimu sebelum dibutakan darah. Tanpa aba-aba, Muslihat menerjang. Tubuhnya melesat seperti binatang buas, belati kembarnya menyambar ke arah dada Wulandari. Namun sang sopir wanita itu berputar cepat, menghindar dengan keluasan penari, lalu membalas dengan hantaman telapak tangan ke dada Muslihat. Tubuh Muslihat mundur sedikit, tapi tidak roboh. Sebaliknya, ia tertawa. Tubuhku kini menyatu dengan tanah tempat darah Rasna Dirga ditumpahkan. Aku tak bisa mati semudah itu. Pertarungan pun berubah. Tidak hanya fisik, tapi juga spiritual. Wulandari mengucapkan doa-doa dalam bahasa Sunda kuno, mewarisi mantra dari Ranggajati. Udara bergetar, cahaya dari tubuhnya menari-nari, membentuk siluet bunga teratai di bawah kakinya. Tapi Muslihat membalas dengan memanggil bayangan hitam, roh-roh korban ilmu hitam Rasna Dirga, yang kini muncul sebagai kabut hitam menyerbu ke arah Wulandari. Namun, setiap roh yang menyentuh Wulandari seperti terbakar oleh cahaya dari tubuhnya. Teriakan arwah terdengar di seluruh terminal. Suasana menjadi horor, gaib, dan sakral dalam waktu yang bersamaan. Wulandari memutar kerisnya, menusukkan ke tanah. Seketika tanah bergetar, dan dari dalam bumi muncul cahaya kuning terang. Itu adalah Utan Palapa, roh tanah leluhur yang menyatu dengan darah Ranggajati. Kini, tanah Tasikmalaya sendiri melawan kutukan yang mencoba menguasainya. Muslihat mulai goyah. Rajah di tubuhnya berubah menjadi gelap, seolah energi kegelapan yang ia serap mulai ditolak oleh bumi sendiri. Ia meraung, lalu melompat untuk terakhir kalinya, belati diarahkan ke leher Wulandari. Tapi tepat saat itu, Wulandari berbalik, satu tangan menghentikan ayunan belati, dan tangan lainnya menusukkan keris pusaka ke dada Muslihat. Cahaya putih meledak dari tubuh keduanya, membutakan mata siapapun yang menyaksikan. Dalam keheningan pasca ledakan, hanya suara hujan yang kembali turun dengan lembut. Tubuh Muslihat terkapar di tanah, rajahnya memudar, matanya terbuka kosong. Di sisi lain, Wulandari berdiri terhuyung, tubuhnya luka parah, tapi cahaya dari kerisnya masih hidup. Pertarungan telah berakhir, untuk sementara. Tapi luka warisan belum sepenuhnya sembuh. Karena dalam bayang-bayang malam, seseorang diam-diam menyaksikan semuanya dari kejauhan, dengan mata penuh rencana. Langit Tasikmalaya masih murung meski pertarungan besar telah usai. Di tengah terminal yang berantakan, Wulandari terduduk lemas, darah mengalir dari luka di bahunya, namun sorot matanya tetap tegar. Keris pusaka masih tertancap di tanah, memancarkan cahaya samar seolah menjaga batas antara dunia nyata dan alam gaib. Di sekelilingnya, roh-roh yang sebelumnya melolong kini mulai menghilang, kembali ke alamnya masing-masing. Tapi Wulandari tahu, kemenangan ini belum akhir. Hanya jeda dari sesuatu yang lebih besar. Dari kejauhan, di balik dinding remuk terminal, seorang pria tua berjubah abu-abu menatap pertarungan yang baru saja selesai. Tubuhnya kurus, wajahnya tertutup sebagian oleh caping anyam, dan tangannya menggenggam tongkat yang ujungnya melengkung seperti kuku macan. Ia adalah Kisanagara, saudara tua Ranggajati yang dahulu memilih jalan berbeda, menyatu dengan kekuatan penjajah dan mempelajari ilmu hitam dari luar Nusantara.
Ia menghilang sejak zaman pemberontakan DITII, dan konon telah bersumpah membalas dendam pada keluarga yang mengusirnya. Cucu perempuan itu lebih kuat dari yang kuduga, gumamnya lirih. Suaranya serak, seperti kerikil diseret di atas tanah kering. Di sampingnya, seekor burung gagak hitam dengan mata merah bertengger di bahunya, memandang Wulandari dari jauh. Tapi dia belum mengenal sisi gelap keluarganya sendiri. Ranggajati bukan hanya pahlawan, dia juga pernah berkhianat pada darahnya sendiri. Di tenda darurat, Pak Anwar dan beberapa petugas terminal membawa Wulandari yang hampir pingsan. Ia sempat berbisik, dia belum yang terakhir, masih ada bayangan yang lebih tua dari Muslihat. Pak Anwar menggenggam tangan Wulandari dengan kuat. Tenang, nak, kau sudah melewati hal yang tak bisa dilakukan orang biasa. Namun bahkan Pak Anwar pun tahu, ketenangan ini hanya sementara. Karena bisikan angin malam membawa nama yang telah lama dilupakan, Sanagara. Malam itu juga, di sebuah rumah tua bekas markas kolonial yang terbengkalai di kaki Gunung Galunggung, Ki Sanagara mulai ritualnya. Di sekelilingnya, patung-patung tua dari zaman kerajaan berdiri mengelilingi lingkaran darah. Ia membaca mantra kuno dalam bahasa Sunda kuno campur aksara Jawa. Dari dalam tanah, muncul bayangan hitam, bukan roh, tapi potongan-potongan jiwa dari para pengikutnya yang dulu dikubur hidup-hidup oleh Ranggajati. Mereka bangkit kembali, untuk menggenapkan kutukan. Sementara itu, Wulandari mengalami mimpi aneh. Ia berada di hutan lebat, di hadapannya berdiri seorang wanita tua berambut perak, mengenakan kebaya putih dan selendang kuning emas. Aku adalah Eyang Mayang Sari, kakak dari Ranggajati, dan juga saksi dari pengkhianatan masa lalu, ucapnya. Ilmu Pancasonamu belum utuh, Wulandari. Kau harus ke Cikuray. Di sana, semua kebenaran menunggu. Wulandari terbangun dengan nafas tersengal. Luka-lukanya perlahan sembuh, namun pikirannya makin kacau. Pagi harinya, saat kabut belum sepenuhnya sirna, Wulandari duduk di atas bas-san yang kini sepi. Ia memandangi keris pusaka di pangkuannya, dan berkata lirih, jika musuh yang sebenarnya belum muncul, maka aku harus lebih dulu menjemputnya. Ia menyalakan mesin bas, dan meninggalkan terminal menuju arah Gunung Cikuray, sendirian. Di belakang, Pak Anwar hanya bisa berdiri sambil berdoa, karena ia tahu, yang akan dihadapi Wulandari bukan hanya warisan kekuatan, tapi sejarah kelam yang coba dikubur oleh leluhurnya sendiri. Dan di balik semua itu, Ki Sanagara tersenyum. Mari kita akhiri semua ini di tempat semuanya bermula, di tanah darah dan sumpah, desisnya, lalu melemparkan segenggam tanah makam Ranggajati ke dalam api. Jalanan menuju Gunung Cikuray berliku dan basah oleh hujan yang belum reda sejak fajar. Wulandari memacu bas-san seorang diri, dengan wajah keras dan mata yang menyimpan kepedihan masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan. Bas itu bukan sekadar kendaraan, melainkan saksi bisu dari perjalanan spiritual yang kini ia tempuh, dari seorang sopir wanita biasa menjadi pewaris ilmu agung yang kini diburu oleh warisan gelap keluarganya sendiri. Angin menderu, kabut menyelimuti, tapi ia tetap melaju, seolah waktu tak memberinya pilihan untuk ragu. Di balik kaca spion, Wulandari sesekali melihat bayangan Eyang Mayang Sari duduk di kursi penumpang paling belakang. Sosok itu tidak bicara, hanya menatapnya dengan mata berkabut dan senyum yang menggantung antara kasih dan duka. Wulandari menggenggam keris pusaka yang tergeletak di dashboard. Aku tahu semua belum berakhir, Eyang, bisiknya. Tapi kenapa aku harus menanggung semuanya sendirian? Kabin bas terasa sempit, udara dingin merambat ke tulang, dan entah kenapa, air matanya jatuh perlahan tanpa suara. Sesampainya di kaki Gunung Cikuray, Wulandari turun dan meninggalkan bas. Ia hanya membawa keris pusaka dan secarik kain warisan ibunya. Jalan setapak menuju puncak dikelilingi hutan yang terasa seperti hidup. Dahan-dahan bergerak seolah mengikuti langkahnya, dan suara burung malam terdengar seperti bisikan rahasia yang mencoba memanggil ingatannya. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara-suara dari masa lalu, tawa ibunya, teriakan pamannya, bahkan jeritan Muslihat yang meregang nyawa. Semua itu seperti ujian batin, untuk menggoyahkan keyakinannya. Di satu titik, Wulandari jatuh terduduk. Napasnya terengah, tubuhnya lelah, dan jiwanya mulai retak. Di hadapannya terbentang jurang, dan satu-satunya jalan untuk terus naik adalah melewati batang pohon tua yang menjadi jembatan. Namun dari bawah jurang terdengar suara Ki Sanagara yang berbisik lirih, "Turunlah, Wulandari, tempatmu bukan di atas, tapi di bawah, bersama mereka yang dikhianati oleh darah Ranggajati."
Ia menutup telinganya, tapi suara itu terus masuk, menusuk pikirannya. Namun, dari dalam dada, suara lain muncul, halus dan tenang. Suara ibunya, "Nak, ilmu Pancasona bukan tentang kekuatan, tapi tentang keberanian menanggung luka dan tetap berdiri. Kau bukan pewaris karena kau kuat, tapi karena kau tak pernah menyerah." Wulandari mengangkat kepalanya, matanya menatap ke depan dengan nyala baru. Ia berjalan pelan di atas batang pohon, dan setiap langkahnya menegaskan satu hal, ia takkan lagi lari dari warisan, meski itu berarti harus menghadapi sejarah kelam keluarganya sendiri. Saat ia tiba di puncak, awan mulai pecah dan cahaya keemasan menembus langit. Di tengah padang ilalang di puncak Cikuray, berdiri sebuah batu besar dengan ukiran aksara Sunda kuno. Di sanalah Ranggajati dahulu menyegel ilmu tertingginya, dan juga menyembunyikan rahasia pengkhianatan Kisanagara. Wulandari menyentuhkan keris ke batu itu, dan tiba-tiba bumi bergetar ringan. Dari balik tanah, muncul pusaran cahaya dan sosok roh Ranggajati sendiri, gagah, tua, dan penuh luka. Ia menatap Wulandari dalam diam. "Anakku," ucap Ranggajati akhirnya. "Maafkan kami, para leluhur yang meninggalkan beban sebesar ini padamu." Wulandari menunduk, namun tidak untuk meratap, melainkan bersiap. "Kalau memang aku pewarisnya, maka biarkan aku menutup luka ini, bukan dengan dendam, tapi dengan keberanian." Ranggajati mengangguk, lalu meletakkan telapak tangan di kepala Wulandari. Seketika tubuh Wulandari dipenuhi cahaya kuning kemasan. Ilmu Pancasona pun kini lengkap, dan perang terakhir sudah menunggu. Malam itu, langit di atas Gunung Galunggung merah saga. Petir menyambar tanpa henti seolah langit dan bumi menahan napas menunggu akhir dari konflik berdarah turun-temurun. Di puncak kawah, Kisanagara berdiri di tengah lingkaran api dan abu. Di sekelilingnya, roh-roh hitam leluhur yang pernah dikutuk Ranggajati menari dengan jeritan mengerikan, siap menyambut darah Wulandari sebagai syarat kebangkitan sempurna. Tongkat pusakanya bergetar, dan tanah retak perlahan, mengeluarkan asap pekat dari dalam perut gunung. Dari lereng barat, Wulandari muncul dengan langkah mantap. Angin meniup rambut panjangnya, dan di tangan kanannya tergenggam keris pusaka yang kini bercahaya emas tua. Aura Pancasona telah menyatu penuh di tubuhnya, membuat kulitnya tampak menyala dalam kabut gelap malam. Tak ada keraguan di wajahnya, meski di dadanya mengalir perih dari luka masa lalu, kehilangan, dan kehancuran yang baru saja ia lalui. Kini, dia bukan sekadar sopir Bassan. Dia adalah penjaga warisan terakhir. Kisanagara tertawa rendah, suaranya seperti rantai berkarat yang diseret di batu. "Akhirnya datang juga, anak dari pengkhianat," katanya sambil mengangkat tongkatnya. "Kau pikir dengan ilmu warisan Ranggajati, kau bisa melawanku yang meminum kekuatan dari kegelapan tiga zaman?" Wulandari tak menjawab, ia hanya menancapkan keris ke tanah, menutup mata, dan membaca mantra dari Eyang Mayang Sari dalam hati. Seketika, lingkaran cahaya muncul dari bawah kakinya, menetralkan energi gelap di sekelilingnya. Pertarungan pun dimulai. Tongkat Kisanagara menyerang seperti ular api, melilit dan menghantam udara. Namun Wulandari bergerak dengan ringan, tubuhnya tak lagi sepenuhnya terikat oleh dunia fisik. Ia melayang, menari, dan melawan dengan pukulan dan sabetan cahaya yang meledakkan setiap bayangan kelam. Langit terbelah, dan petir turun menghantam tanah. Gunung Galunggung bergetar hebat, seolah tak kuat menahan pertempuran antar dua dunia, terang dan gelap, warisan dan dendam. Kisanagara mulai melemah, wajahnya yang tua kini menampakkan celah retakan seperti tanah kering. "Kau tak semestinya sekuat ini," geramnya. "Ilmu Pancasona tak mungkin utuh padamu." Wulandari mendekat, menatap lurus ke matanya. "Ilmu Pancasona bukan tentang kekuatan tubuh, tapi kekuatan hati. Kau hanya mengejar keabadian tubuh, tapi kehilangan jiwa sejak dulu," jawabnya pelan. Ia mengangkat kerisnya tinggi dan menikamkan ke tanah, tepat di tengah lingkaran kegelapan. Ledakan cahaya meluap dari dalam bumi, menghantam Kisanagara dan seluruh roh kegelapan yang bersamanya. Jeritannya menggetarkan langit, dan tubuhnya perlahan berubah menjadi abu yang ditiup angin, lenyap tanpa jejak. Seketika langit cerah, dan kabut hitam menghilang. Wulandari terjatuh berlutut, tubuhnya lelah, tapi wajahnya tenang. Ia tahu, sejarah telah ia ubah malam itu, tidak hanya menyelamatkan dirinya, tapi menyucikan nama keluarganya dari beban masa lalu. Pagi pun datang. Di kaki gunung, Pak Anwar, Deden, dan beberapa sopir Bassan berdiri menunggu dengan cemas.
Ketika siluet Wulandari muncul dari balik kabut pagi, mengenakan selendang kuning emas warisan Eyang Mayang Sari, mereka bersorak haru. Deden berlari memeluknya, dan Pak Anwar menunduk memberi hormat. Kau telah menjadi penjaga Tasikmalaya, Nak, dan mungkin lebih dari itu. Wulandari tersenyum lelah, lalu menatap langit. Di sana, seekor burung elang putih melintas, seolah membawa restu dari arwah Ranggajati yang kini damai.